Orang yang tadi yang misalnya gue bilang orang yang harus dijauhin itu seperti apa tadi mungkin udah terjawab. Kalau misalnya orang yang harus dideketin itu seperti apa? Oh, yang maksudnya orang yang maksudnya layak untuk ada di dekat kita ya? Betul, di circle kita. Gue bagi ke 3 tipe lah ya. Boleh. Halo Mania Friends, welcome back again to our YouTube channel di Mania Entertainment. Kembali lagi sama gue Abdo dan temen gue Fauzan. Dimana di segmen kali ini kita mau banyak ngobrol nih tentang beberapa hal yang berkenaan dengan bisa dibilang toxic people atau mungkin orang-orang yang mesti dijauhin. Mesti dijauhin dan penghalang bagi plan-plan yang udah lo buat selama ini. Gitu. Penghalang menuju kesuksesan lo gitu. Misalnya kayak lu pengen growth nih tapi kadang tuh ada orang yang nggak pengen gitu lo growth gitu. Itu banyak sih kayak gitu. Banyak. Karena kan pasti setiap orang tuh mempunyai rasa iri gitu kan. Betul. Apalagi orang banyak juga yang nggak seneng ngeliat orang lain seneng. Betul. Seneng itu ngeliat orang lain menderita. Betul. Gitu. Apalagi yang berangkatnya sama, mungkin bisa dibilang dari apa bahasanya, dari sekolah yang sama atau dari latar belakang yang sama, jadi rumah yang sama, betul, lingkungan yang sama saat kecil, terus melihat salah satu dari mereka, loh kok dia maju sendiri, lebih sukses ya, kok dia lebih berkembang sendiri, gini nggak suka, kira kayak nggak jelas nih. Padahal dianya yang nggak jelas kan, dia nggak bisa bahasanya menerima apa keadaan yang ada dan belum optimal dalam mengejar mimpi yang dia punya. Oke, Mas Fauzan, sebelumnya gimana kabarnya nih? Sehat ya? Alhamdulillah. Karena sekarang polusi sedang merajalela, sedang tinggi-tingginya. Ya mampet dikit lah. Iya juga ya. Yang ngeluarin asap satu hidung doang nggak bisa. Nah, kebetulan kita juga di daerah Tangerang Selatan ya. Jadi buat teman-teman yang mau main ke studio kita, kantor kita feel free banget kalian kesini ya kan? Asik. Buat ngonten, sharing-sharing ya kan? Ngobrol-ngobrol. Nanti kita bawain bakso Malang. Yang dimana bakso cuma satu doang. Enggak, bukan bakso Malang. Ada lagi bakso tetelan. Iya. Wah, di sini lu kalau tahu ya, misalnya buat orang-orang Pamulang ada satu bakso namanya bakso apa ya? Bakso Gopir. Bakso Gopir. Gimana tuh? Lu nggak tahu lu pasti. Iya, nggak tahu. Anak nggak jelas ya. Sumpah enak banget. Buset, isinya daging semua bor. Kenapa tuh? Kenapa kok bisa kayak gitu? Maksudnya kenapa bisa sedaging itu? Emang boleh sedaging itu gitu? Nggak boleh. Karena dia menyalahi. Tapi ada dagingnya juga, ada daging cincangnya juga selain tetelan. Tetelannya powerful ya, banyak berlimpah. Karena dia emang apa ya, kayak bakso kan dia nyebutnya kayak bakso tetelan. Iya. Kayak tetelan banyak banget. Sumpah bisa menutupi bakso curun lu itu. Untuk pecinta tetelan tuh. Iya, jarang loh. Maksudnya lu kalau tukang bakso nih kayak dikasih tetelan dia paling hitung jari anjing. 4, 5. Cocok sih. Enggak bisa dihitung. Jari lu tuh enggak muat anjing. Full enggak? Ya. Iya, itu bukan lagi overload. Cocok ya buat bokap gua yang suka banget tetelan nih kayak. Iya, lu suka tetelan. Enggak banget. Harus ajak ke Pamulang ya, dari Lombok bawa ke Pamulang buat makan tetelan. Ini buat bakso Gopir. Lu gila sih. Lu gila sih bakso Gopir ini kita akan dikasih gratis, Bang. Oke, menurut pandangan lo gimana? Bakso Gopir. Ini ngomongin bakso nih, anjay. Orang-orang yang bahasanya yang seperti apa sih tipe orang-orang yang semestinya lo jauhin tuh yang kayak gimana? Coba gue pengen tahu pandangan lo. Ya, yang maksudnya harusnya lo jauhin itu ya. Iya. Ya salah satunya adalah teman-teman yang toksik yang nggak suka kalau lu lagi berkembang, nggak suka kalau lu lagi eksplor hal baru. Boleh nggak definisiin toksik itu seperti apa? Ya dia nggak suka. Jadi kayak ketika misalnya lu lagi exploring hal baru, contoh misalnya gue pribadi aja deh. Misalnya gue tadinya bukanlah sebuah seorang content creator, tapi tiba-tiba pengen jadi seorang content creator. Artinya kan gue explore hal baru tuh. Betul. Di luar kapasitas gue sebelumnya kan. Nah ketika itu terus misalnya ada teman yang bilang gini kayak, ih ngapain sih lu konten? Ih jijik banget dah konten. Betul. Ih omongan lu garing banget. Ih gestur lu ini banget. Tapi dia nggak ngasih saran nih, nggak ngasih solusi. Dan apa ya? Udah cuman ibaratnya tuh kayak ngejudge lu doang. Nah itu menurut gua salah satu teman yang toksik sih, karena ya pastinya tuh dia nggak seneng lu berkembang. Karena gini deh, misalnya lu lagi explore hal baru gitu ya. Explore mana ada sih yang maksudnya bagus di awal. Betul. Misalnya contoh lu sebagai seorang web developer di awal, terus tiba-tiba lu masuk ke ranah misalnya apa ya, industri logistik lah katakanlah. Misalnya lu jadi
bikin startup kurir segala macam gitu-gitu pasti kan berawal dari yang jelek dulu kan dan akhirnya improve atau lu misalnya awalnya ojol terus lu pengen jadi seorang founder startup lah gitu kan mimpinya dan lu mencoba nih kecil-kecilan buka startup dan pasti kan lu jelek dulu kan nggak mungkin lu langsung boom langsung gila kecuali emang lu punya privilege lu anak orang kaya lu punya suntikan dana yang kuat lu langsung bisa hire pion-pion yang bagus buat bikin usaha lu jadi bagus buat bikin sesuatu yang maksimal di awal baru tapi kalau misalnya kayak kita pasti kan mempunyai maksudnya apa ya kudu melalui proses-proses yang berkali-kali lipat lamanya dan berdarah-darah di awal betul. Banyak ya teman-teman yang ada yang kayak gitu yang ngejudge doang nggak ngasih saran kalau teman-teman kayak ih Jan sorry nih ya gini misalnya dari cara penyampaian aja nih misal sorry nih kayaknya konten lu kayak ngebosenin deh coba deh lu kalau kosakatanya diganti deh atau kayaknya gestur deh kalau nggak mimik gitu siapa yang sering gitu dulu? Yang sering kayak gitu? Ada itu gua banget ya. Oke. Nah, sebenarnya gue juga sama pendapat lu di awal-awal dulu gue ngonten juga tuh jadi makin kelihatan Jan mana orang yang support dan mana yang enggak. Biasanya yang support itu dia adalah orang-orang yang mau dan berani ngasih masukan. Dan jujur gue suka sama orang yang seperti itu. Karena itu membuat kita berkembang dan bisa improve dari berbagai sisi di content creating. Nah, tapi yang orang-orang yang memang tidak layak untuk lo dekati atau tidak layak untuk lo dengar adalah orang-orang yang biasanya berkomentar ya kan. Konten lu gini banget, viewsnya jelek ya, mending gak usah konten segala macam. Itu real, itu terjadi ya nggak sih di lingkungan kita. Sih lu jadi konten kreator, emang bisa apa lu jadi konten kreator? Masa depan lu gimana? Ya jelas aja lah orang, realistis aja lah kerja di kantor. Kalau misalnya bikin usaha lah yang jelas gini, ya itu salah satu ya itulah teman-teman yang hari ini karena akhirnya lu di situ secara nggak sadar ya kalau personality lu bagus, mental lu bagus, lu pasti nggak goyang tuh. Lu punya pendirian kuat, lu nggak goyang. Tapi kalau misalnya maksudnya mental lu so-so, misalnya lembek-lembek gimana gitu kan pasti kan lu kena hantaman gitu kayak pasti langsung jadi overthinking nih kayak ya juga ya ngapain gua ngonten ya. Tapi gua pernah sih di fase itu yang artinya kayak udah ngedown mungkin bukan dari teman deket ya mungkin dari komenan orang ya kan lo pernah ngerasain komenan orang di sosial media yang bilang konten lu seperti apa kadang itu pernah buat ngedown juga dan jadi vakum konten itu biasa sih harus apalagi kalau dari orang komentar itu kan ibarat stranger lah ya stranger dan ya kita nggak ketemu fisik dia setiap hari tapi kalau lu ketemu fisik dia setiap hari dan kelakuannya kayak orang yang berkomentar stranger itu betul. Itu kan kayak fakta banget ya sih kayak lu misalnya datang nih main wih konten kreator mana udah sukses lu itu kan fuck you banget cuy apalagi kayak gini teman-teman nih sering terjadi anjir sebel banget kayak misalnya di sebuah tongkrongan nih terus lu udah kerja nih terus pas lu datang ke tongkrongan itu kayak weh traktir dong gini kan udah kerja tapi nggak sekali dua kali setiap tapi di tongkrongan yang sama kan dengan orang yang sama setiap nongkrong kayak sekali dua kali oke lah kayak nih gue ngelangin teman-teman gue nih yang dulu sudah bareng gue tapi kalau udah kayak 5-6 kali kayak kapan banget sih lu kan kayaknya pada kerja juga sih maksudnya pada punya penghasilan tapi kenapa misalnya harus satu orang nih yang ngayomin lu semua itu juga salah satu teman-teman yang harus menurut gue ya difilter lah harus dihindari juga tuh. Betul dan apa ya dan banyak juga di kalangan artis kalau misalnya teman-teman yang nonton belum tahu di kalangan artis tuh banyak yang mereka tuh jadi artis atau jadi penyanyi tapi dijudge sama orang tua temen-temennya gitu bahasanya sama orang tua dia punya temen nih dan dijudge sama orang tua yang boomer ini generasi boomer tuh biasanya mereka menganggap bahwasanya artis itu adalah pekerjaan yang sangat mahal dan powerful gitu. Jadi dibilang oh anak lu artis ya udah punya villa berapa kan nggak sebegitunya sebenarnya jadi ngerintis kan jadi udah seakan-akan kira gede ketika udah gede diekspektasikan lebih gede lagi sama orang biasanya ketika dia masih kecil di underestimate gitu itu yang sering terjadi di kota-kota besar fenomena ngepet gitu kayak gitu mungkin dia investor bisa trading saham betul kan mainnya otak, dia capek banget. Diem aja di rumah, ngepet tuh ya kok banyak banget duitnya, itulah. Itu mau bayangkan tetangga, saudara juga bisa. Bercanda. Orang yang tadi yang misalnya gue bilang orang yang harus dijauhin itu seperti apa tadi mungkin udah terjawab. Kalau misalnya orang yang harus dideketin itu seperti apa? Yang maksudnya
orang yang maksudnya Layak untuk ada di dekat kita ya. Betul, di circle kita. Gue bagi ke 3 tipe lah ya. Boleh. Gue bagi ke 3 tipe orang-orang yang layak untuk ada di dekat kita, apalagi di saat lu menuju kesuksesan atau lu lagi growth-nya gitu ya. Yang pertama, lu harus punya the pillar. Oke. Orang buat bersandar. Buset. Jadi orang buat bersandar tuh bisa pasangan, bisa teman, bisa sahabat, siapapun orangnya. Tapi lu harus punya orang yang buat bersandar. Jadi ketika Artinya untuk cerita tuh? iya, karena kan gila capek banget kan lu kayak struggle, survive, apalagi lu dari bawah. Apalagi belum ada hasilnya kan? Belum ada hasilnya segala macam, capek banget. Nah lu perlu tuh misalnya teman-teman buat bersandar, buat sharing. Tapi yang dia tuh jangan ngejudge gitu. Maksudnya Setuju. dia jadi pendengar yang baik, solutif, Setuju. menjadi teman buat ya buat cerita yang baik lah gitu. Ketika kita aduh anjir men gila capek banget gua kerja gini-gini, ya sabar men, namanya juga hidup men, gini-gini. Usaha, ya proses. ya berdoa lah lu gini-gini. Nah itu maksudnya Butuh sih teman-teman. harus punya the pillar, lu harus punya teman-teman buat bersandar. Yang kedua the bridge, Buset. Apa itu? teman-teman yang bisa jadi jembatan, yang bisa mengkoneksikan lu ke orang-orang lain gitu. Boleh. Kayak misalnya lu lagi growth nih, misalnya lu lagi jadi konten kreator nih saat ini, lu lagi kayak meniti karir jadi konten kreator, lu harus punya teman-teman yang bisa menjadi jembatan penghubung ke orang-orang lain. Misalnya kayak Jan, misalnya gua konten kreator, lu bilang Jan, gua punya temen nih gini-gini, ayo lu mau nggak ngobrol sama dia gini-gini. Dia tuh konten kreator hebat loh gini-gini, lu nanti bisa ngobrol, oh iya gini-gini. Jan, gua punya temen nih, dia baru buka bisnis yang gini-gini, siapa tuh kita bisa belajar. Nah itu tuh orang-orang yang maksudnya bisa menjadi jembatan kita ke orang lain. Karena kan kadang kan koneksi kita terbatas nih, koneksi diri sendiri ya. Mungkin misal kita dari sekolah yang ini ya udah mungkin terbatas ke situ. Nah kita harus punya teman-teman yang itu menjadi jembatan penghubung tuh. Atau mungkin kalau misalnya yang sorry gue potong, ada orang-orang yang bisa membantu lu untuk mempercepat proses lu untuk mengerti dunia perkontenan, misalnya kalau konteksnya konten itu termasuk tipe yang pertama atau yang kedua? Misalnya kayak ada teman lu yang bantu lu biar lu bisa ngonten juga, memfasilitasi lu hasil. Yang ada dia. Jadi yang terakhir namanya the extender. Wow. Jadi yang melebarkan sayap lu, yang bisa melebarkan sayap. Keren. Jarang pun siapa aja. Misalnya gue sekarang jadi fan konten, gue lagi jadi konten kreator lah, jadi konten kreator gitu. Ya ada orang yang Jan gini, lu coba dibikin konten yang gini, coba lu dari segi editing lu lebih effort betul. gini. Jadi yang membantu lu keluar dari zona nyaman lu gitu, tapi ke arah yang positif ya. Maksudnya jangan yang maksudnya lu the extender tapi dia coba deh, lu kan belum pernah nih judi online, coba deh judi online. Nah itu atau enggak? Iya melebarkan ke arah yang Iya. Jadi gitu misalnya, Jan kayaknya editan lu nih udah cukup membosankan ya, gini cuma pakai subtitle auto yang di CapCut gitu, coba deh lu bisa tambahin animasi nih gini. Terus atau misalnya the extender itu kan yang teman-teman yang bisa meluaskan segala hal. Contoh itu kan tadi tentang misalnya Jan, ini ada bisnis baru nih gini, lu mau coba nggak nih? Mau take risk nggak nih? Lu kan kayaknya belum punya tanggungan nih, lu ini masih umur segini, kayaknya baik nih buat saat ini untuk lu mengambil resiko ini. Nah, teman-teman yang ngasih ide, ngasih wawasan yang luas itu menurut gua perlu. Jadi 3 tipe itu sih, the pillar, the bridge, the extender tuh kalau punya teman-teman dengan tipe-tipe tersebut, gue jamin maksudnya untuk lu grow tuh jadi jauh lebih mudah gitu, karena semua mereka tuh pasti support gitu. Support mereka support lu buat grow gitu. Gimana pendapat lu tentang teman-teman yang dia nih menjembatani juga bahasanya, dan dia juga menjadi extender juga, tapi dalam hal yang mungkin ini bisa dibilang antara baik dan buruk. Contoh, lu pengen konten, temen lu datang, kayaknya lu beli lagi deh kamera yang lebih oke, kayaknya lu beli lagi deh mic yang lebih mahal yang jutaan, puluhan juta. Itu kan konsumtif, ya kan? Tapi kan dia memang niatnya untuk mendukung, tapi mahal banget nih gitu. Itu gimana? Ya baik itu arahnya kemana tuh kalau teman kayak gitu? Kita gimana menyikapinya? Nah itu sih menurut gua agak rancu juga ya jadinya. Kalau menghadapi orang kayak gitu pasti ada aja ya. Ya lu ngobrol aja. Ya misalnya kayak, tapi sekarang kan lu tau lah men, gua kan lagi nggak ada ini dana yang cukup nih gini. Seadanya aja ya. Ngomong apa adanya. Kira-kira solusinya apa? Ketika dia bilangnya ya nggak ada solusi men, nggak ada solusi lain, ya lu tetap harus beli kamera. Itu aneh deh. Nggak bisa lu harus beli mic yang bagus. Lu kalau mau ini nggak bisa beli. Ketika misalnya dia lu kayaknya harus upgrade kamera deh biar gini, terus gua kasih feedback kan, ya tapi dana gua kurang cukup nih gini. Oh gitu, oke. Berarti lu kayaknya harus maksimalin nih HP lu nonton di YouTube. Nah itu masih iya. extender.
Ngerti. Kita sebut buat the pillars juga. Iya. Jadi dia tetap solutif gitu. Jadi orang-orang, jadi dia kan menyarankan, Nggak tapi memaksa. ketika kita memang tidak mampu, dia memberikan solusi. Solusi lain, nice. Kenapa sih menurut lu circle itu benar-benar berpengaruh sama masa depan kita? Kalau ngomong tentang circle. Ya karena balik lagi ya, kalau misalnya lu mempunyai circle yang toxic gitu ya, ya pastinya mau nggak mau ke bawah gitu kan. Oke. Kayak misalnya lu bertahun-tahun hidup di lingkungan yang katakanlah teman-teman lu tuh para peminum alkohol gitu. Iya. Ya pasti otomatis lu ngikut mereka kan. Bener, at least ikut ke tempatnya. Iya, ikut ke tempatnya, lu harus spend money yang cukup banyak, lu menjadi alkoholik kan. Nah, kalau misalnya lu bergabung dengan orang-orang yang misalnya suka bisnis atau dia sukanya jadi content creator, pasti kan lu ke bawah juga. Betul. Hal-hal positif yang kayak gitu. Jadi ya itu menentukan banget ketika lu, jadi sangat-sangat harus selektif ya. Misalnya pilih circle tuh karena sangat menentukan masa depan lu. Nice, setuju. Terus kalau misalnya tadi kan kita masih ngomong tentang circle ya. Nah, kapan sih sebaiknya kita tuh kayak harus memfilter orang-orang yang bahasanya ada di dekat kita? Kan circle kita nih, kita tuh harus filternya kayak gimana kira-kira? Orang-orang Kapan ya? Kapan saatnya ya? Hmm. Kalau menurut gua pribadi saat yang baik kita waktunya untuk selektif gitu ya, untuk memilih teman-teman yang ada di dekat kita saat lu udah kerja sih. At least kalau enggak umur 20 ke atas lah. Karena kan golden age banget. Pas sudah 30 40. udah punya kesibukan masing-masing Iya, Mas, ya? punya gitu. Iya. Karena kalau masih sekolah ya, berarti kayak masih sekolah SMP, SMA ya lu bebas ya mau ketemu sama siapa, karena itu buat pengalaman lu juga kan. Kita lu tahu mana yang baik, mana yang buruk, Betul. mana yang merugikan, mana yang menguntungkan. Iya, Tapi iya. ketika lu at least lu udah kuliah, lu udah masuk ke dunia kerja, itu dari situ tuh udah mulai bisa lu filter tuh. Kayak teman-teman mana nih yang harus intens nih sama gua nih, mana yang ya udah teman ya teman aja. Iya. Bukan berarti kayak lu ngilangin teman-teman lu yang dulu yang toksik banget gitu. Enggak, tapi membatasi gitu. Jadi ada jarak. Jadi mana yang intens, mana yang ya udah lu Biar nggak buang-buang buang-buang orang yang kurang tepat. Bener. Jadi kita mesti pilih mana orang yang bisa meleveragekan waktu kita menjadi uang dan bisa memisahkan atau mengurangi komunikasi dengan orang-orang yang mungkin membuang waktu kita dan akhirnya membuat kita malah terhambat ataupun mundur gerak. Oke, insightful banget ngobrol-ngobrolnya malam hari ini. Semoga obrolan-obrolan kita ini bisa menjadi salah satu hal yang bermanfaat buat teman-teman. Apapun profesi teman-teman, bagaimanapun keadaan teman-teman sekarang ataupun teman-teman generasi milenial, Gen Z ataupun mungkin di atasnya, semoga ini semua bisa membuka khazanah teman-teman untuk berpikir, untuk bisa memfilter, untuk bisa bergaul dengan bijaksana di circle teman-teman. Oke, thank you banget Bro Fauzan. Sampai jumpa di next video. Bisa jadi kayak caleg gitu.